Pernah saya kritik, dan mungkin ini juga akan jadi PR Pak Jokowi ke depannya. Saya bilang, program Pak Jokowi bagus, komunikasinya yang buruk. Sehingga muncul orang-orang seperti saya dan teman-teman di media sosial yang mencoba mengkomunikasikan kepada orang luas dengan bahasa-bahasa orang awam. Ini karena apa? Karena komunikasi pemerintahan Pak Jokowi yang sangat-sangat buruk. Sejak munculnya seorang Jokowi dalam pentas perpolitikan Indonesia, saya termasuk orang yang berharap banyak kepadanya. Jokowi memenuhi kriteria sebagai pendobrak tradisi politik di negeri ini yang biasanya hanya ditempati oleh orang yang itu-itu saja, yaitu pemimpin atau pemilik partai yang kaya, yang berkuasa, dan militer sebagai nilai tambah dan hanya memikirkan golongannya saja. Dan saya tidak bertepuk sebelah tangan. Jokowi berasal dari keluarga sederhana, ternyata mampu beradaptasi dengan cepat. Ia membuktikan dirinya bukan boneka partai, malahan kaki-kakinya semakin kuat ketika dihantam. Dan sekarang ia memegang penuh peranan. Gaya berpolitiknya yang sangat Jawa, tapi penuh dengan ketegasan dalam memberantas mafia, menguasai medan. Banyak orang bertepuk tangan, begitu kuatnya dia sehingga mampu menjadi presiden dalam periode kedua. Di balik harapan saya, di balik Indonesia ke depan di tangan Jokowi, ada rasa khawatir yang sangat besar. Tradisi politik kita tidak mengenal warisan kepemimpinan. Yang dimaksud warisan di sini adalah bukan warisan biologis tapi ideologis, yaitu secara pemikiran. Ketika Soekarno berkuasa, penggantinya adalah Soeharto dengan pemikiran yang berbeda. Soeharto turun, digantikan Habibie, dan kemudian digantikan Gus Dur dengan gaya yang jauh berbeda, kemudian terganti oleh Megawati. Lalu SBY berkuasa 2 periode dengan pemikiran kembali jauh berbeda. Kemudian Jokowi datang menawarkan pemikiran kembali pada cita-cita Soekarno. Perhatikan, sebenarnya negeri ini selalu restart. Setiap pergantian presiden, kita tidak bisa maju karena tidak memiliki rancangan bagaimana negeri ini 50 sampai 100 tahun ke depan. Ganti presiden, otomatis ganti kebijakan. Kapan kita mau berubah menjadi negara maju dari negara berkembang ketika setiap rancangan jangka panjang dianulir dan selalu memulai dari awal? Berbeda dengan negara lain seperti Cina misalnya. Pemimpin mereka boleh berganti, tapi strategi negara ke depan tetaplah dijalankan. Malah Cina lebih ekstrim. Mereka mencabut masa jabatan 2 periode dengan membuka jalan Xi Jinping berkuasa seumur hidup. Kenapa Cina melakukan hal tersebut? Supaya strategi jangka panjang mereka untuk menjadi negara superpower di atas sana dan Xi Jinping menjadi supir tetap yang menjalankan kendaraan besar mereka. Indonesia tidak mungkin bisa seperti Cina karena di sana hanya ada satu partai yang berkuasa. Di negara kita, partai-partai lebih sibuk berantem antar sesama daripada mengurusi negara. Jalan supaya negeri ini bisa bergerak ke depan adalah dengan mengusung pemikiran Jokowi dan menjaga rencana jangka panjangnya. Tapi mungkinkah itu? Mungkin saja terjadi asal kita mampu melahirkan pemimpin ideologis serupa Jokowi untuk menjaga strategi besar kita. Dan pada posisi ini Jokowi harus menjadi kompas bagi negeri ini untuk melanjutkan rencana jangka panjangnya. Dia tidak boleh lepas tangan setelah selesai jabatannya kemudian hanya diam tanpa memegang peranan. Jokowi kelak harus menjadi jarum penutup siapa calon pemimpin selanjutnya yang bisa memegang obor untuk menjaga selanjutnya. Disinilah sebenarnya kekhawatiran saya yang sangat besar. Masuk di periode kedua, Jokowi semakin menguat agar ia mampu menunjuk siapa yang akan menggantinya nanti.
mungkin kita bisa melihat siapa yang akan menggantikannya nanti ke depan. Apakah itu seorang Anies Baswedan? Saya kira itu tidak mungkin akan terjadi, karena visi Anies Baswedan jauh sangat berbeda dibandingkan dengan visi seorang Jokowi, yang mungkin kita mampu menilai sendiri siapa yang akan mampu menggantikan dan melanjutkan visi Jokowi. Nah, yang perlu saya tegaskan bahwa Anies bukanlah seorang tokoh yang mampu melanjutkan visi besar Jokowi, karena kita telah melihat rekam jejaknya bagaimana ketika ia memimpin Jakarta dan ternyata provinsi yang dipimpinnya tersebut termasuk dalam provinsi yang gagal dan dengan caranya yang memimpin selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.